Pemuda-mudi penerus bangsa, dalam alma mater mahasiswa, rapatkan barisan bela negara. Pancasila IDE 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Debat mahasiswa LPRRI menambah wawasan tentang negeri. Ayo berdiri membangun Indonesia, berprestasi jadi yang terbaik di depan mahasiswa LPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Saya Anya Dwinov, sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di hadapan Bapak, Ibu, hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Karena saat ini saya tengah berada di hadapan Anda dalam babak final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam debat konstitusi MPR RI 2018. Nah untuk itulah di babak final penentuan juara 3 dan juara 4, ini adalah penentuan untuk melihat bagaimana kepedulian mereka diwujudkan dalam kesempatan yang diberikan kepada mereka. Dan untuk itu langsung saja saya mengundang dua tim yang sudah siap untuk menjalankan perdebatan pada hari ini. Langsung kita sambut tim Nusantara 4 dan tim Nusantara 20. Baik, silakan Nusantara 4, Nusantara 20. Ya, 20 di kiri saya, 4 di kanan saya. Silakan perwakilan dari masing-masing tim. Kita akan undi dan silakan siapa duluan? Oke. Ayo, sudah sama-sama memegang? Oke, silakan kembali ke posisinya dan diperlihatkan ke hadapan kamera. Siapakah yang menempati posisi pro? Oke, Nusantara 20 menempati posisi pro dan Nusantara 4 menempati posisi, silakan ditulis kontra. Baik, silakan langsung menuju podium masing-masing. Ya, dan baiklah. Langsung saja dengan hormat saya mengundang dan mari kita berikan sambutan yang meriah kepada 5 orang dewan juri kita untuk dapat bergabung di atas panggung. Ya ini dia 5 orang dewan juri kita yang sudah ikutan begadang tadi malam. Tapi udah kembali segar. Hari ini sudah kembali segar dan siap memantau jalannya perdebatan. Oh, selamat pagi Bapak. Dan memantau jalannya perdebatan pada hari ini. Karena ini adalah babak yang luar biasa. Final dalam menentukan juara 3 dan juara 4. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para dewan juri yang sudah hadir di hari ini. Diawali sesuai dengan urutan posisi duduknya. Di paling kiri telah hadir Haji Rambe Kamarul Zaman MSc ME selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan juga telah hadir di sebelah Pak Rambe adalah Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan duduk di posisi tengah telah hadir di sini Haji Bambang Sadono SHMH selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan di sebelah Pak Bambang telah hadir Bapak Martin Huta Barat SH, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan yang paling berada di pojok kiri, kalau dari sisi saya menghadap ke Anda, adalah Profesor Dr. Hendrawan Supratikno selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI.
yang hari ini tampil dengan warna merah. Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Ini adalah isu yang sangat segar, sangat panas, dan bisa dikatakan klasik isu karena banyak yang menginginkan hal tersebut terjadi, ada juga yang mengatakan tidak perlu karena ini menyangkut tentang hak berpolitik seseorang. Nah, bagaimana pandangan dari kedua tim kita pada hari ini? Tentu saja seperti biasa pada debat konstitusi akan terbagi atas 3 babak, di mana babak pertama berisikan argumentasi pembuka, babak kedua berisikan bidasan, argumentasi serta interupsi, dan babak ketiga berisikan solusi dan rekomendasi. Apakah Anda sudah siap untuk melihat siapakah yang akan menempati posisi juara 3 dan juara 4? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Mahasiswa MPR. Mahasiswa MPR. Ya, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami ucapkan selamat datang di babak final penentu juara 3 dan juara 4 dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Sudah ada tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro dan tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Dan mosi perdebatan pada kesempatan babak kali ini adalah pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Kita akan mulai babak pertama, di mana pada babak pertama pembicara pertama diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik permasalahan, analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi. Dan untuk itu langsung saja kita mulai, diawali dari pihak pro. Waktu 4 menit untuk pembicara pertama, kami mulai dari sekarang. Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Nusantara 20, saya Mei Diana sebagai pembicara pertama. Bersama dengan kedua rekan saya, Imentari Siin Sembiring sebagai pembicara kedua dan Christian Ferry sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman mosi terkait perdebatan kali ini. Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan adanya hak politik terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, dan hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Frasa pencabutan perlu kita tafsirkan secara ekstensif, yakni bahwa frasa pencabutan hak politik bukan seperti yang difikirkan untuk dicabut seumur hidup, namun dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Lantas muncul pertanyaan, mengapa telah ditafsirkan secara ekstensif namun penyebutannya adalah pencabutan? Maka kita perlu melihat adanya pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, di mana poin A-nya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni pencabutan, namun sejatinya bermakna terhadap pembatasan. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, secara filosofis pun negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pemberian hak politik kepada setiap warga negara merupakan suatu keniscayaan. Namun tujuan dari pemberian hak politik tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi ini akan sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia, semangat untuk memberantas korupsi. Karena yang kita ketahui hari ini,
Indonesia menempati peringkat 96 dunia dari 180 negara sebagai negara terkorup di dunia. Dengan adanya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana inilah yang akan sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk dapat memerdekakan Indonesia dari segala bentuk korupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, para pelaku korupsi atau yang koruptor telah mengingkari adanya kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Hal inilah yang erat kaitannya dengan pejabat pemerintah yang telah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Kemudian secara yuridis kami membawa pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Pembatasan yang dimaksud di sini sidang Dewan Juri yang kami hormati adalah untuk melindungi dan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal inilah yang senada dengan pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan juga pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta senada pula dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara sosiologis pun sidang Dewan Juri yang kami hormati, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa itu perlu cara yang luar biasa pula. Cara luar biasa hari ini adalah dengan melakukan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, atas landasan-landasan yang telah kami sampaikan, baik dari segi historis, filosofis, yuridis maupun sosiologis, kami tetap teguh untuk memproposalkan adanya solusi menangani kegentingan-kegentingan yang terjadi hari ini adalah dengan mendukung sepenuhnya mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi agar Indonesia terbebas dari negara koruptif. Untuk itu kami secara tegas, lugas dan mantap tetap konsisten berada pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro, dan selanjutnya kita akan mempersilahkan pembicara pertama dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra untuk menyampaikan argumentasi pembukanya, dan waktu Anda 4 menit dari sekarang. Profesor Muladi pernah mengatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi, maka kami sebagai tim Nusantara 4 yang pada perdebatan kali ini menduduki posisi kontra akan mengawali argumentasi dengan menyatakan secara tegas, lugas dan mantap bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini sehingga mosi tidak layak untuk dipertahankan. Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim pro, berbicara mengenai hak asasi manusia, sejatinya kita harus lebih berhati-hati agar tidak menyentuh dan merugikan hak asasi manusia orang lain. Selain itu, bahwa tujuan pemidanaan kita ketahui bersama dan kita amini bersama bahwa tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan, karena tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk memasyarakatkan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada dasarnya pencabutan hak politik yang berarti tidak lagi memberikan hak memilih dan hak dipilih bagi mantan narapidana korupsi sangat tidak layak diterapkan karena menciderai hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, di mana pemidanaan Indonesia menerapkan konsep pemidanaan integratif yang sederhananya adalah konsep pemidanaan dengan memanusiakan manusia. Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim pro, menurut John Locke dan Rousseau, hak politik meliputi kesamaan hak atas kebebasan,
Hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani, sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih adalah jabatan publik yang berarti salah satunya sebagai hak asasi manusia yang bersifat tidak terkena restriksi atau batasan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Miriam Burdiarjo. Dewan juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim Pro, hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi, tepatnya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian berdasarkan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dewan juri yang terhormat, untuk itulah dalam konsep bernegara hukum dan welfare state, negara dan aparaturnya memiliki kewajiban untuk menegakkan keberlanjutan hak terpidana. Pembatasan terhadap hak harus tegas dijelaskan secara limitatif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terpidana karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia lainnya. Jika ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Pakatuan wo pakalawiran cita waya esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 4 yang menempati kubu kontra. Dan demikianlah hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan argumentasi pembuka yang merupakan bagian dari babak pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke babak kedua, di mana di dalam babak kedua kita akan mendengarkan bidasan, argumentasi, serta interupsi dari masing-masing tim. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jadi tetap bersama kami di final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Pada babak final penentuan juara 3 dan juara 4 telah hadir tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra dan tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Berbicara mengenai mosi perdebatan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Kita memasuki babak kedua, di mana pada babak kedua pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan pada babak pertama tadi. Dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga yang dari masing-masing tim akan memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh pembicara tim lawan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu waktu yang diberikan kepada mereka adalah maksimal 8 menit untuk masing-masing pembicara. Dan pada babak kedua, interupsi sudah dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 1,5 menit atau sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu bicara berakhir. Ada 5 kali kesempatan interupsi dengan masing-masing waktu maksimal adalah 20 detik. Dan kita akan memulainya dari kubu pro. Untuk itu pembicara kedua dari tim Nusantara 20. Kami silakan waktu 8 menit untuk Anda dimulai dari sekarang.
Demi keadilan yang menjunjung kedaulatan rakyat, untuk kedua kalinya kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan terkait pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang hadir pada hari ini. Argumentasi telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra, namun nampaknya terdapat beberapa hal di sini yang harus kita tilik kembali agar perdebatan ini berjalan pada koridornya. Yang pertama, pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa sebelum menyampaikan argumentasinya, ia menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi permasalahan dalam konteks ini. Lalu saya bertanya pada pembicara pertama dari tim kontra, apakah itu artinya tim kontra mengamini bahwa penjatuhan pidana pokok kepada mantan narapidana korupsi tidak cukup untuk membuat koruptor itu tobat? Kemudian pembicara pertama juga menjelaskan tentang hak azazi manusia. Ia mengatakan bahwa hak azazi hukum seharusnya tidak melanggar hak azazi orang lain untuk memenuhi hak azazi lainnya. Benar, hal inilah yang membuat bahwa mantan narapidana korupsi perlu dan sangat harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik yang sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami, pencabutan di sini harus dimaknai secara ekstensif. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami luruskan pemahaman dari kubu pro yang menyanggah atas apa yang disampaikan oleh pembicara kami. Menurut Profesor Bagirmanan, ketika kita hanya menggunakan sarana penal di dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana, itu tidak cukup Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana juga disebutkan oleh The Basic Crime Prevention. Dan oleh karena itu perlu sekali sangat untuk dipertimbangkan oleh kubu pro. Jika pidana tidak cukup, lalu hukuman apa yang menurut tim kontra pantas untuk dijatuhi terhadap mantan narapidana korupsi? Apakah ketika mantan narapidana korupsi tersebut telah mengkhianati kedaulatan rakyat dengan melakukan pengkhianatan karena telah merugikan negara hanya untuk melindungi hak azazi mereka, apakah mereka tidak harus dijatuhi hukuman pidana terlebih lagi pidana pokok? Silakan. Dewan Juri yang terhormat, sangat sekali saya sayangkan ketika kubu pro kembali pemikirannya pada 15 abad yang lalu, di mana Immanuel Kant menekankan pada aspek penjerahan semata di dalam rangka melakukan penghukuman. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan kita yang merupakan sarana bagaimana kita memanusiakan manusia kembali yang telah melakukan tindak pidana, itulah yang seharusnya kita lakukan pengoptimalisasian, saudaraku. Di sini kami mendukung hadirnya mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Artinya kami bukan menghilangkan untuk menjatuhi pidana pokok kepada mantan narapidana korupsi. Nah, karena fakta sosiologis membuktikan walaupun telah dioptimalkan mengenai lembaga pemasyarakatan, telah dioptimalkan, namun nyatanya tingkat korupsi di Indonesia bukannya semakin menurun. Tunggu sebentar saudara, bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Inilah yang dikatakan oleh pembicara pertama kami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan penanganan yang luar biasa untuk mengatasinya. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, saya harap kubu pro tetap berada pada alur perdebatan kita hari ini karena kita membahas masalah pidana tambahan, bukan masalah pidana pokok. Yang saya katakan tadi, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara masalah pengoptimalisasian lembaga pemasyarakatan, bukan kami menghilangkan yang mana namanya pidana pokok tetap ada pada sistem hukum pidana kita yang kita berlakukan, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih, benar. Kami juga tidak menghilangkan adanya pidana pokok, namun kami menambahkan adanya pidana tambahan agar sistem ketatanegaraan Indonesia terbebas dari korupsi. Melanjutkan kesalahpahaman yang dipahami oleh tim kontra di sini adalah setelah kami jelaskan bahwa kita harus memaknai pencabutan secara ekstensif. Artinya di sini pencabutan tidak dimaknai sebagai pencabutan yang selama-lamanya, namun harus dimaknai sebagai pembatasan. Dan pembatasan di sini pun diamini, tunggu sebentar, diamini oleh pasal 28J yang mengakomodir bahwa hak azazi orang lain, hak untuk memenuhi satu hak azazi, kita tidak boleh melanggar adanya hak azazi orang lain. Ya. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, ketika kubu pro mengatakan bahwa telah terjadi hari ini peningkatan tindak pidana korupsi, walaupun telah diterapkan pencabutan hak
politik yang telah dilakukan melalui beberapa putusan hakim. Oleh karena itu terjadi paradoksal atau inkonsistensi di dalam argumen kubu pro ketika mengatakan bahwa harus melakukan tetap pencabutan politik sementara tindak pidana korupsi tetap berjalan di Indonesia. Tidak diterapkan saja pelaku korupsi semakin bertambah, apalagi jika tidak diterapkan. Masuk kepada argumentasi kami bahwa kita harus menyadari bahwa filosofi negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi tentunya merupakan suatu keniscayaan bahwa adanya hak politik dalam bernegara. Namun yang harus kita tekankan bahwa demokrasi dalam hal ini, tunggu sebentar saudara, bukan merupakan suatu, dalam hal tertentu bukan merupakan suatu proses yang selesai, karena dalam demokrasi yang kita maksudkan di sini adalah bukan hanya sebatas pencalonan dan pemilihan saja. Namun tunggu sebentar, saya akan menyelesaikan dulu argumentasi saya agar pembicara dari tim kontra memahami. Bukan saja mengenai pencalonan dan pemilihan untuk menduduki jabatan pemerintahan, namun yang menjadi poin di sini adalah bagaimana negara kita untuk memperoleh suatu pemimpin yang bersih dari pidana korupsi. Artinya ketika seorang pemimpin bersih dari tindak pidana korupsi, maka ia akan... Moderator. Silakan. Dewan juri yang terhormat, ketika logika kubu pro mengatakan apabila kita terapkan hari ini pencabutan, tetap adanya tindak pidana korupsi, dan ketika kita tidak terapkan maka makin bertambah. Logika itu perlu saya benarkan, Dewan juri yang terhormat. Ketika ada problem hari ini, ketika kita menerapkan masalah pencabutan hak politik, seharusnya bagaimana kita mengkonstruksikan pikiran, mencari sarana lain, bagaimana tindak pidana korupsi ini memang betul-betul sama-sama kita berantas dari Indonesia. Inilah yang harus dipahami oleh pembicara dari tim kontra, bahwa hak politik di negara Indonesia diakomodir sebagai hak konstitusional, bukan hak azazi. Artinya di sini hak konstitusional itu bersifat partikular, yang artinya dapat dibatasi. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa dengan mendukung hadirnya mosi pada hari ini akan menurunkan tindak pidana korupsi, yang tentu saja di sini tindak pidana korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia, karena kita ketahui untuk mendukung kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa bentuk dari pidana korupsi merupakan suatu pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Mengapa? Karena hal itu telah merugikan bangsa dan negara. Bukan hanya itu juga merampas kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berlaku saat ini. Maka dari itu kami yakin dan percaya bahwa kekhawatiran dari tim kontra terkait dengan pelaksanaan mosi ini sudah tidak dapat lagi diterapkan. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, tentu saja untuk merealisasikan hadirnya pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi harus ada mekanismenya. Di sini mekanismenya adalah pembatasan. Artinya kita memberikan hak sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim untuk menerapkan seberapa lama hak dari mantan narapidana itu harus dihapuskan tanpa menghilangkan pidana pokok. Artinya di sini kita tetap mengoptimalkan pidana pokok, namun menambahkan adanya pidana tambahan yang lama waktunya ditentukan oleh kebijaksanaan hakim, agar sistem pemerintahan Indonesia tetap bersih dan terhindar dari pidana korupsi. Untuk itu sidang Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi dan landasan yuridis yang mengamini bahwa pencabutan terhadap hak politik itu perlu untuk dilakukan, kami tetap setuju dengan hadirnya pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim lawan. Dan kali ini waktu 8 menit kita mulai untuk pembicara kedua dari tim Nusantara 4 di kubu kontra. 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, betapa agungnya nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama Pancasila kita. Bahwa kita sama-sama mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu maha mengasihi dan maha menyayangi serta maha mengampuni. Oleh karena itu di dalam ilmu teologi kita berbicara masalah sifat Tuhan yang terejawantahkan ke dalam sifat manusia. Seharusnya itulah yang diamini oleh kubu pro, di mana kubu pro menjadi orang-orang yang pemaaf akan tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang masa lampau.
Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kubu pro sering menghakimi orang karena masa lalunya, bukan menilai dia apa yang hari ini menjadi perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan tak pula lupa kami sapa rekan berpikir kami dari kubu pro yang sama-sama kita banggakan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya meluruskan serta mematahkan beberapa argumen kontra supaya relevan perdebatan ini hingga akhir nantinya dan kita berujung pada suatu solusi. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita membuat suatu aturan, membuat suatu hukum, maka ia tidak berada pada ruang yang hampa, pasti ada criminal legal policy atau kebijakan hukum pidana yang diterapkan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika saya pelan-pelan dan mengikuti alur pikir kubu pro, maka yang saya dapati adalah ketika kubu pro mengajukan satu argumentasi, yaitu melakukan pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, disinilah terjadi inkonsistensi dengan fakta dan data yang ada. Buktinya Dewan Juri yang terhormat sama-sama diamini oleh kubu pro. Hari ini telah kita terapkan masalah pencabutan hak politik. Namun nyatanya dan faktanya adalah terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Apakah ini bukan suatu yang hal menjadi sama-sama kita pertanyakan di benak kita semua? Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada. Oleh karena itu, sarana penal bukanlah sebagai sarana satu-satunya bagaimana kita melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi. Dikarenakan apa? Menurut Profesor Bagirmana, jikalau kita menjadikan sarana penal sebagai sarana tunggal, menjadikan dia sebagai untuk melakukan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana baik ia tindak pidana korupsi, hal inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bersifat sebagai pembalas dendam. Dewan Juri yang terhormat, mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kubu pro. Silakan. Lalu saya ingin bertanya kepada tim kontra, bagaimana jika akhirnya upaya penanggulangan yang diagung-agungkan oleh tim kontra tidak berjalan? Karena nyatanya saat ini pengkaderan partai politik pun telah terjadi, namun akhirnya bermuara tetap pada perlakuan korupsi. Apa yang akan dilakukan oleh tim kontra jika nyatanya proses penanggulangan yang diagungkan oleh tim kontra tidak berjalan sebagaimana mestinya? Dewan Juri yang terhormat, seharusnya definisi ini diajukan pertama kali oleh kubu pro. Oleh karena itu saya dengan kerendahan hati saya dan kebaikan hati saya berikan ini ke tengah-tengah argumentasi. Bahwa hak politik ini adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Interupsi. Silakan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, tim kontra terlalu bersikap berpikiran sempit dengan melihat bahwa hak politik hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih. Sepertinya tim kontra kurang mencermati bahwa pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan dengan tegas bahwa hak politik tidak hanya terbatas pada hak itu. Sepertinya Anda pun kurang membaca ketika berdiri pada standing kontra, saudara. Bagaimana saya mau melanjutkan argumentasi saya ketika interupsi yang masuk kepada kubu kontra? Karena saya begitu sangat menghargai kubu pro, Dewan Juri yang terhormat, maka saya lanjutkan argumentasi yang tadi untuk sekaligus menjawab argumentasi dari kubu pro. Ketika kita berbicara masalah hak politik dan pencabutan hak politik yang ada hari ini yang kita bicarakan adalah ketika pemberlakuannya setelah melaksanakan pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh pengadilan atas putusan hakim. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara pasca daripada pelaksanaan pidana pokok, maka yang menjadi pertanyaan hari ini, silakan. Tentu saja pencabutan hak politik harus dilaksanakan pasca melaksanakan pidana pokok. Karena jika dilakukan saat melaksanakan pidana pokok, tentu saja para narapidana tidak bisa mencalonkan diri, bukan? Maka dari itulah pencabutan hak politik harus dilaksanakan pasca menjalankan pidana pokok. Terima kasih. Yes, itu pikiran saya. Oleh karena itu, ketika kita memberlakukan suatu interupsi, silakan.
Saudara mengatakan bahwa hak politik hanya terbatas pada hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Namun ketika pembicara saya mengatakan bahwa hak politik terpidana tidak dapat mengikuti pemilihan ketika dia berada di pidana, bukankah artinya saudara juga percaya bahwa hak politik tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih dan untuk dipilih, tapi hak untuk mencalonkan? Artinya saudara pun juga kurang membaca pada perdebatan ini. Saudara mohon untuk tetap konsisten dalam jalur perdebatan, untuk tetap membaca terus literatur yang relevan untuk perdebatan ini. Dewan juri yang terhormat, ketergesa-gesaan menghasilkan ketidakdapatan kita untuk berpikir secara jernih dengan pertimbangan akal sehat yang nyata. Oleh karena itu Dewan juri yang terhormat, ketika masalah pemberlakuan pencabutan hak politik yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi, hal ini sebetulnya yang kami permasalahkan adalah masalah bahwa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih serta hak untuk mencalonkan adalah merupakan salah satu hak asasi yang bersifat non-derogable right. Interupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi yang tidak dipahami bahwa posisi perdebatan kali ini adalah ditafsirkan secara ekstensif. Artinya, pencabutan hak politik tidak dilakukan seumur hidup, tetapi dalam kurun batasan waktu tertentu. Artinya, pencabutan hak politik di sini akan memberikan efek ketakutan kepada orang-orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga secara preventif maupun represif, mosi yang kita gagas kali ini relevan untuk diterapkan di Indonesia daripada tidak memiliki solusi untuk Indonesia yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, saya bikin headline untuk efek supaya timbul ketakutan. Maka Dewan Juri yang terhormat, setelah pemberlakuan pidana pokok dan kemudian diberlakukan pidana tambahan berupa pencabutan politik yang hanya maksimal 5 tahun, apakah kubu pro bisa menyajikan data bahwa itu ada ketakutan yang memang nyata-nyata betul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Bukti fakta yang telah saya sajikan Dewan Juri yang terhormat yang nanti akan dipaparkan oleh pembicara ketiga, bahwa saya secara tegas menyatakan faktanya atau realitas yang ada ketika kita memberlakukan hari ini masalah pencabutan hak politik, buktinya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia tetap terus meningkat. Dan hal ini menjadi satu paradoksal dan kubu pro tidak pernah memaparkan data itu di hadapan kita semua Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi yang ada. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kembali mempertimbangkan hal ini yang dengan secara jernih. Karena apa? Permasalahan hak politik ini merupakan salah satu hak non-derogable right atau sama-sama hak yang tidak dapat dikurangi sedikit pun. Hal ini diatur di dalam International Bill of Rights serta apa yang kita sebut di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sobek-sobeklah undang-undang dasar itu, injak-injaklah undang-undang dasar itu ketika kita tidak menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan hak yang kita bawa sejak lahir, hak yang kita bawa sejak zaman azali. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan kembali kepada kubu pro untuk memikirkan serta menimbang kembali secara jernih permasalahan dan perdebatan hari ini. Bukan apa-apa Dewan Juri yang terhormat, ini masalah menyangkut hak asasi manusia untuk turut serta berpartisipasi di dalam rangka menegakkan demokrasi. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, untuk menyampaikan dan menutup argumentasi saya, maka saya sarankan kepada kubu pro tetap mempertahankan dalil yang diajukan oleh kubu pro. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah terasa keseruannya kan? Baik hadirin yang ada di sini maupun pemirsa di rumah, ini baru pembicara kedua. Kita akan lanjutkan langsung menuju ke pembicara ketiga dari masing-masing tim. Dan langsung saja diawali dari tim Nusantara 20 pada kubu pro. Waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Keselamatan bangsa adalah yang terpenting. Kepentingan bangsa adalah yang terutama. Oleh demikian, demi masa depan bangsa ini, kami sebagai tim pro menyetujui mosi ini, di mana mosi ini bermaksud untuk melakukan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami sebagai tim pro untuk mengajak kita semua untuk mengkritisi kembali kesalahan-kesalahan dalam pendudukan mosi yang dilakukan oleh tim kontra dari pembicara pertama hingga pembicara kedua. Yang pertama,
Pembicara pertama tim kontra, bahkan pembicara kedua dari tim kontra, secara tidak jelas tidak memperhatikan bahwa mosi ini harus dimaknai dengan tafsiran yang ekstensif, bahwa sejatinya pencabutan yang dimaksud dalam mosi ini tidak bermakna pencabutan seumur hidup, melainkan pencabutan yang dilimitatif. Artinya pencabutan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, bahwa hak politik tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih dan dipilih. Namun hak politik juga mencakupi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mencalonkan diri. Yang hal ini tidak dibahas sedikit pun oleh tim kontra. Kegagalan selanjutnya sidang Dewan Juri yang terhormat adalah ketika pembicara kedua tim kontra dengan lugasnya menyatakan bahwa hak politik merupakan hak non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi. Tidak sadarkah tim kontra bahwa sejatinya ICCPR atau International Convention on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan secara teoritikal hak politik merupakan hak yang dapat dibatasi oleh negara. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, kembali saya sekali lagi mempertanyakan kepada kubu pro. Sebetulnya apa efektivitas ketika kita berbicara masalah pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu? Apakah yang diinginkan oleh kubu pro memang betul-betul dapat terrealisasi untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan melakukan pencabutan hak politik walaupun itu dengan pembatasan? Terima kasih. Profesor Magni Suseno pernah berkata bahwa memilih itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah orang jahat naik pada posisi-posisi pemerintahan. Oleh sebab itulah setiap usaha untuk menghalangi orang-orang dengan karakter yang tidak sesuai naik ke dalam posisi pemerintahan harus diapresiasi. Dan ketika tim kontra mempertanyakan apa urgensi dan efektivitas dari penerapan mosi ini, kita perlu melihat bersama bahwa mosi ini muncul karena adanya penyalahgunaan hak. Sebentar saudara, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa adanya penyalahgunaan hak politik yang dilakukan oleh seorang yang menduduki jabatan publik. Nah, maka menjadi konsekuensi logis. Baik, saudara silakan. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak menginginkan adanya kesia-siaan argumentasi yang disampaikan oleh kubu pro. Ketika kubu pro katanya melindungi bagaimana masyarakat supaya tidak adanya jabatan-jabatan publik yang dipegang oleh orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, telah jelas Dewan Juri yang terhormat di dalam undang-undang kita tidak membolehkan mantan pidana korupsi untuk masuk memegang jabatan-jabatan publik. Itu diatur dalam undang-undang tanpa ada pun pencabutan hak politik. Sepertinya tim pro kurang membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mengubah undang-undang di mana seorang terpidana diizinkan untuk menduduki jabatan publik sepanjang ia jujur terhadap publik. Anda sepertinya kurang membaca ketentuan undang-undang terbaru jika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PU 7 tahun 2017 yang pada nyatanya telah mengubah ketentuan mengenai pembatasan hak politik bagi mantan terpidana. Maka sayang sekali saudara ketika Anda dengan terburu-buru menyatakan argumen tersebut tapi Anda sendiri tidak membaca ketentuan-ketentuan yuridis, ketentuan-ketentuan legal yang pada dasarnya mendukung mosi ini. Silakan saudara. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat sayangkan ketika argumentasi yang disampaikan oleh kubu kontra oleh kubu pro hanya bersifat asumtif semata. Peraturan KPU terbaru menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi tidak diperkenankan untuk mencalon sebagai jabatan-jabatan publik, terutama mengikuti pemilu hari ini. Siapa yang sebetulnya yang tidak membaca peraturan-peraturan terkini, Dewan Juri yang terhormat? Mari kita bandingkan peraturan KPU dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi yang bersifat sebagai tafsiran tunggal pada hari ini. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the sole interpreter of Constitution. Maka sudah seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah tafsiran, sepanjang tidak ada lembaga lain yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk menafsirkan konstitusi, maka tafsirnya harus dipakai. Dan tafsir konstitusi menyatakan bahwa penghalangan seseorang narapidana untuk menduduki jabatan publik adalah inkonstitusional. Silakan saudara. Dewan Juri yang terhormat, sebelum peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berhak untuk mengeluarkan suatu peraturan, sebelum dibatalkan oleh pengadilan, ia tetap berlaku. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, peraturan KPU hari ini masih diuji atau judicial review di Mahkamah Agung. Berarti ia tetap berlaku sampai hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Apabila kita melihat asas kesesuaian antara setiap peraturan perundang-undangan, maka sejatinya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan, semua peraturan perundang-undangan harus secara otomatis mengikuti tafsir Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang kembali luput dilihat oleh tim kontra. Mari kita tidak untuk
hanya berdiam diri saja pada perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan oleh tim kontra. Lanjut kepada argumen saya bahwa tim kontra mengatakan bahwa harusnya kita memikirkan solusi dalam perdebatan ini. Namun kami tidak menemukan sedikit pun sidang Dewan Juri yang terhormat solusi apa yang hendak diajukan oleh tim kontra. Apakah tim kontra ingin tetap pada pidana sekarang sementara tim kontra menyatakan bahwa pidana saja tidak cukup? Atau tim kontra punya mekanisme lain dan hal ini yang tidak dijelaskan dari tadi. Silahkan saudara. Dewan Juri yang terhormat, beratus-ratus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan, tetapi hanya beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pencabutan hak politik. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya standarisasi. Mengapa terjadi perbedaan di dalam penjatuhan putusan sementara itu sama-sama tindak pidana korupsi, sementara yang satu dicabut hak politiknya, yang satu tidak. Oleh karena itu pertimbangkan kubu pro. Logika berpikir tim kontra akan kami bawa. Jika ada 2 orang yang melakukan pembunuhan, satu dihukum selama 5 tahun. Apakah yang satu lagi harus dihukum selama 5 tahun? Tidak. Semua didasarkan pada pertimbangan hakim. Dan kami percaya majelis hakim yang terhormat adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Sehingga ia punya kebijaksanaan seperti hampir menyamai Tuhan untuk memutuskan perkara-perkara. Sehingga mari kita tidak bersikap skeptis terhadap hakim-hakim yang ada di Indonesia. Lanjut kepada argumen kami, sidang Dewan Juri yang terhormat. Mengapa pada dasarnya hak politik dapat kita batasi? Hak politik dalam konteks ini harus dimaknai sebagai hak derogable rights. Karena sejatinya memang secara teoritikal, hak ini dapat dibatasi secara limitatif dalam hal ketika negara memandang bahwa hak ini perlu dibatasi. Dan seperti yang dinyatakan oleh pembicara pertama, kami mengutip perkataan pembicara pertama yang mengatakan bahwa pembatasan hak harus dilakukan secara limitatif. Benar. Oleh karena itulah kita memasukkan ini ke dalam undang-undang dan dilakukan secara limitatif. Limitatifnya bagaimana? Kita serahkan semuanya kepada hakim. Karena sejatinya hakim akan melakukan penemuan, akan melakukan interpretasi hukum sehingga pada dasarnya putusan-putusan hakim akan mencerminkan keadilan. Kemudian juga adalah kesalahan ketika kita memandang bahwa sejatinya pencabutan hak politik akan berujung kepada pergeseran sistem pemidanaan Indonesia menjadi sistem pemidanaan yang bersifat pembalasan. Namun kita perlu perhatikan bersama bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Dia tidak hanya berdimensi pidana, namun dia juga memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Di dalam hal ini adalah hak politik yang diberikan, kemudian dia bisa menduduki jabatan politik. Maka oleh sebab itulah tidak hanya cukup kita memberikan hukuman pidana pokok, tapi kita juga harus memberikan hukuman terhadap penyalahgunaan hak yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi konsekuensi logis ketika kita melakukan pencabutan hak politik. Namun tetap tentunya pencabutan hak politik atau dalam konteks ini dimaknai sebagai pembatasan harus tetap dilakukan dalam konteks-konteks yang sesuai dengan koridor hukum yang dalam konteksnya ada dilimitasi dan tidak berlaku seumur hidup. Karena kami percaya bahwa setiap orang pun pada akhirnya tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik. Ingat, ketika ini dibatasi tidak berarti bahwa ini akan berlaku seumur hidup dan tidak berarti mantan terpidana korupsi tersebut tidak akan dapat menduduki jabatan publik kembali. Pun undang-undang telah memberikan ketentuan bahwa seseorang mantan terpidana dapat menduduki jabatan publik sepanjang ia jujur terhadap publik. Biarkan publik yang menentukan, karena kami percaya bahwa publik kita adalah publik yang cerdas. Oleh sebab itu sidang Dewan Juri yang terhormat, atas kegagalan berpikir yang sangat dasar yang dilakukan oleh tim kontra, kami menolak dengan tegas setiap legal standing yang disampaikan oleh tim kontra, dan kami menyatakan dengan tegas, demi keselamatan bangsa ini, sekali lagi, demi keselamatan bangsa ini dan demi kepentingan bangsa ini, kami tetap berdiri pada posisi setuju di mana mosi ini hendak melakukan pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu pro. Belum selesai hadirin dan juga pemirsa, masih ada pembicara ketiga dari tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra yang nampaknya sudah bersiap untuk memberikan bantahan atas bidasan yang telah disampaikan oleh tim lawan. Baik, langsung saja pembicara ketiga dari tim kontra, waktu 8 menit Anda dimulai dari sekarang. Sepanjang kami mengikuti perdebatan dengan kubu pro, terlintas di pikiran kami, jika mata ganti mata, maka butalah seisi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta para pengamat konstitusi yang hadir saat ini. Terkhususnya, rekan berpikir kami dari kubu pro yang mengaminkan dan mengejawantahkan seakan-akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil di dalam dunia ini. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami, speaker ketiga, telah merangkumkan apa yang disampaikan oleh speaker pertama, speaker kedua, dan speaker ketiga kubu pro dalam bentuk pointer yang akan kami bidas dan kami luruskan untuk membuktikan bahwa mosi ini layak untuk diperdebatkan, serta menjadi menggiring Dewan Juri yang terhormat
untuk berkontemplasi memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata kontra. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, speaker pertama mengatakan, dari kubu pro mengatakan bahwa ketika kita menerapkan pencabutan hak politik, itu tidaklah melanggar hak asasi manusia. Perlu kami ingatkan Dewan Juri yang terhormat bahwa Indonesia hari ini merupakan negara demokrasi yang hak vitalnya adalah hak dipilih dan memilih, dan itu juga diakomodir dalam bentuk pencalonan. Itulah sebabnya Dewan Juri yang terhormat, apa yang disampaikan oleh speaker pertama kami menggunakan kerangka pikir John Locke dan J.J. Rousseau bahwa hak politik merupakan kesamaan hak atas kebebasan dan atau hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan Dewan Juri yang terhormat. Itulah yang menjadi dalil pemikiran kami bahwa hak politik merupakan adalah hak non-derogable rights. Pun juga didukung dengan silahkan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, justru ketika kita ingin menjaga sebuah proses demokrasi yang baik, kita harus percaya bahwa hak politik tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat pada tujuannya. Ketika hak politik digunakan untuk konteks-konteks yang tidak sesuai, maka sudah sewajarnya hak politik dibatasi untuk menjaga sistem demokrasi yang Anda agungkan. Maka di sini kami bertanya, apakah Anda sendiri peduli terhadap sistem demokrasi yang baik atau justru Anda peduli dan berpihak terhadap keselamatan koruptor? Speaker ketiga kubu pro mengatakan bahwa penyalahgunaan hak politik adalah hal dalil yang utama mereka gunakan untuk menerapkan pencabutan hak politik Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, kubu pro melupakan bahwa ketika penerapan sistem peradilan pidana, hal yang paling penting adalah efektivitas. Kami telah mempertanyakan di speaker kedua bahwa apa efektivitas ketika pencabutan hak politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2016 diterapkan bahwa penyalahgunaan atau pencabutan hak politik hanya terbatas 5 tahun Dewan Juri terhormat. Akan tetapi implikasi yang terjadi hari ini, angka indeks korupsi yang terjadi di Indonesia meningkat 20% Dewan Juri terhormat. Hal itulah menjadi dalil bagi kami bahwa efektivitas yang diagungkan oleh kubu pro yang seakan-akan mengaminkan bahwa mereka merupakan salah satu Tuhan-Tuhan kecil yang mengatakan bahwa seluruh orang yang menggunakan atau yang sempat hilaf melakukan kesalahan tidak dapat untuk dilakukan. Silakan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, harusnya pencabutan hak politik tidak dimaknai sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai bentuk edukasi bahwa seharusnya seseorang yang menyalahgunakan hak politik harus sadar bahwa ketika ia menyalahgunakan hak politik akan ada konsekuensi logis yang ia terima. Bukankah segala sesuatu yang terjadi di dalam alam ini adalah bentuk konsekuensi logis, ada sebab dan ada akibat, bukan bentuk pembalasan, saudaraku. Jika kubu pro mengagung-agungkan edukasi yang paling penting, maka peran lembaga yang menerapkan untuk meningkatkan edukasi adalah sekolah-sekolah Dewan Juri yang terhormat, bukanlah melalui peradilan pidana Dewan Juri yang terhormat. Bahwa telah kami sampaikan dari awal, sistem peradilan pidana hari ini yang diterapkan Indonesia bukanlah sistem peradilan retributif ataupun sistem peradilan absolut sebagaimana yang diagungkan oleh kubu pro Dewan Juri yang terhormat. Dan letak pencabutan hak politik telah disampaikan oleh kubu pro merupakan salah satu pidana tambahan Dewan Juri yang terhormat. Dan pidana tambahan tidak dapat dijadikan salah satu hukum yang akan menghapuskan korupsi hari ini Dewan Juri yang terhormat. Interupsi. Silahkan. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, pertanyaan kami sederhana, bagaimana cara tim kontra dapat menekan angka korupsi di Indonesia mengingat hanya diberikan pidana pokok, tidak juga dengan pidana tambahan, mengingat Indonesia menduduki peringkat ke-96 sebagai negara terkorup di dunia. Itulah Dewan Juri yang terhormat kami mengatakan, dan kami telah menggagas bahwa hari ini kami menggagas untuk mengoptimalisasikan peran lembaga pemasyarakatan dan juga untuk meningkatkan perkara atau meningkatkan hukum-hukum pidana pokok Dewan Juri yang terhormat. Tahan sebentar, saya akan melanjutkan untuk meredam kekhawatiran-kekhawatiran dari kubu pro dan pertanyaan-pertanyaan kubu pro. Prof. Mahfud pernah mengatakan Dewan Juri yang terhormat bahwa ketika menerapkan pencabutan hak politik hari ini, hal yang didapatkan itu hanyalah hal secara psikologis dan sosiologis Dewan Juri yang terhormat. Sehingga perkara pidana tambahan tidaklah atau adalah hal yang berlebihan ketika diterapkan, apalagi perkara pencabutan hak politik hanya diterapkan hanya terbatas. Interupsi.
seharusnya sikap-sikap yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi harusnya diapresiasi oleh tim kontra. Ketika kita berbicara dalam konteks kita ingin sama-sama menanggulangi korupsi. Kemudian ketika tim kontra menyatakan bahwa mereka akan mengoptimalkan pidana, nyatanya saja tim kontra menyatakan bahwa pidana tambahan yang adalah pencabutan hak politik tidak lebih banyak dibandingkan pidana pokok. Nyatanya mayoritas ada pidana pokok, namun angka korupsi juga tidak menurun. Maka tolong jelaskan kembali. Itulah sebabnya Dewan Juri yang terhormat kami menggagas untuk meningkatkan pidana-pidana pokok, bukan meningkatkan pidana tambahan. Dewan Juri yang terhormat, Kubu Pro telah mengaminkan bahwa pidana pokok adalah salah satu pidana yang dapat meminimalisir perkara-perkara tidak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian daripada itu Dewan Juri yang terhormat, silakan. Jika tim kontra mengatakan bahwa ingin meningkatkan pidana pokok, bukankah tadi tim kontra menyatakan bahwa pidana yang merupakan pidana pokok itu adalah tindak pidana pembalasan dari negara? Dengan memberikan tindak pidana tambahan, artinya kita mengindikasi bahwa di sini pidana saja tidak cukup. Artinya perlu diberlakukan hukum lain untuk meminimalisir dari tindak pidana korupsi. Perdebatan yang kami lakukan hari ini Dewan Juri yang terhormat seakan-akan kami kubu kontra berdebat dengan anak-anak kecil yang apa kami gunakan dalil secara sekonyong-konyong bahwa kami tidak mengaminkan bahwa peradilan pidana tidak mengikut sertakan pengoptimalisasian peran lembaga pemasyarakatan. Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa hari ini efektivitas ketika menjatuhkan pencabutan hak politik dari seluruh perkara-perkara tindak pidana korupsi hanya segelintir. Dewan Juri yang terhormat, hakim menjatuhkan pencabutan hak politik. Hal itulah yang menyebabkan bahwa efektivitas hari ini untuk pencabutan hak politik itu tidaklah tercapai. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian daripada itu Dewan Juri yang terhormat, inkonsistensi yang disampaikan oleh Kubu Pro yang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana hari ini bukanlah sistem peradilan absolut, sementara mereka mengatakan bahwa ketika mata haruslah dibalas dengan mata. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkontemplasi ketika negara demokrasi hari ini yang dimana kita tidak tahu bahwa Niccolo Machiavelli mengatakan setiap manusia itu memiliki sifat dasar manusia, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui siapa manusia yang secara bersih sampai dia meninggal. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itulah Dewan Juri yang terhormat, dengan pidana-pidana pokok didukung dengan pidana tambahan yang disampaikan oleh Kubu Pro, itulah yang akan harusnya menjaga serta untuk menjamin demokrasi yang disampaikan oleh Kubu Pro dan kami sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, untuk menutup argumentasi yang kami sampaikan bahwa berdasarkan International Bill of Rights, hak sipil dan hak politik yang dapat direstriksi atau dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat, ditambah dengan apa yang disampaikan oleh John Locke and Rousseau, yang dimana hak politik meliputi kesamaan atau hak kebebasan atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Oleh sebab itulah Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan runtutan argumentasi yang telah kami sampaikan, sudahlah sangat jelas, secara tegas, lugas dan mantap, kami tetap berdiri pada posisi kontra dan mengajak Kubu Pro untuk memandang mosi perdebatan kali ini dari kacamata kontra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan juga pemirsa, telah kita lewati babak kedua. Yang kita dengarkan adalah pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim yang sudah memberikan bidasan atas argumentasi pembuka dan sekaligus bantahan atas bidasan yang telah disampaikan. Nampak dari kedua tim, baik itu Nusantara 20 maupun Nusantara 4, masih memiliki rasa ingin lebih memuaskan kesempatan mereka untuk berdebat. Tapi masih ada satu kesempatan lagi, yaitu di babak ketiga, di mana masing-masing tim akan memberikan pandangan terhadap solusi dan rekomendasi mengenai mosi perdebatan kita, yaitu pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di final penentuan juara 3 dan juara 4 debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Anda masih bersama kami dalam final penentuan juara 3 dan juara 4 dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Kita sudah memasuki babak ketiga, di mana pada babak ketiga
Pembicara pertama dari masing-masing tim akan diberikan waktu maksimal 3 menit untuk mempertegas dan mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi pada masing-masing tim. Dan untuk babak ketiga ini, pembicara pertama akan kami berikan kepada tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Hukum pidana adalah hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, bukan merenggut hak asasi manusia. Untuk itulah mengutip apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen yang menyatakan bahwa criminal law likes listening to meat itself, yang berarti hukum pidana memiliki sanksi yang memotong daging sendiri, maka penerapannya harus benar-benar dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pengamat konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terkhusus untuk rekan berpikir kami dari tim Pro. Dalam closing statement kali ini, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan beberapa poin penting argumentasi mengapa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Poin yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita berbicara mengenai hak asasi manusia, maka sejatinya hak politik sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke dan Rousseau, bahwasanya hak politik meliputi kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, termasuk juga hak dalam pemerintahan. Untuk itulah hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Hak atas kemerdekaan berpikir dan nurani termasuk hak yang tidak dapat dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, jika kita berbicara tentang efektivitas dari pencabutan hak politik itu sendiri, bahwasanya tim Pro mengatakan bahwa dengan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi dapat meminimalisir jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Namun nyatanya, berdasarkan data yang kami input, terjadi kenaikan 22% terhadap kasus korupsi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apakah logis dan kami pun menjadi kebingungan di saat tim Pro menyatakan di antara dua pencuri sama-sama mencuri, apakah menjadi poin penting bagi hakim untuk memidanai dan menjatuhkan pidana kepada sang pencuri dengan pidana yang sama. Namun jika begitu pola pikir dari tim Pro, kami pun kebingungan di saat tim Pro menyatakan bahwasanya pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi diterapkan dapat meminimalisir jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Namun tim Pro secara tidak langsung mengamini bahwasanya tidak semua narapidana korupsi dapat dijatuhkan pencabutan hak politik tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini menyebabkan tim Pro ambigu terhadap argumentasinya sendiri. Poin yang selanjutnya adalah berbicara mengenai hak asasi manusia dan negara demokrasi yang kita terapkan pada hari ini. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang sangat layak dan sangat baik dan sangat kita pertimbangkan dalam negara demokrasi, di mana kita harus memikirkan rakyat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itulah kami menutup dengan sebuah kata bijak yang saya kutip dari Oscar Wilde yang menyatakan bahwa setiap orang belum tentu baik, tetapi selalu ada kebaikan pada setiap orang. Jangan terlalu cepat menilai seseorang karena setiap seorang yang suci pasti punya masa lalu dan setiap pendosa pasti punya masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara pertama tim Nusantara 4 yang berada di kubu kontra. Dan langsung saja kita akan menuju ke pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di kubu Pro. Waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Sebagai Young Yuris, menjadi tugas kita bersama untuk peka terhadap problematika yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, rekan bertukar fikir tim kontra yang senantiasa kami banggakan, serta kaum intelektual muda pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Telah usai perdebatan kita pada kesempatan kali ini, untuk itu kami akan menyampaikan closing statement terkait mosi perdebatan. Namun sebelumnya sidang Dewan Juri yang kami hormati, sangat disayangkan ketika rekan bertukar fikir kami mengatakan ketika hukum pidana dipandang tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi korupsi, tetapi justru pidana pokoklah yang diutamakan untuk masalah tersebut. Hal inilah yang membuat kami semakin mantap berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan.
Sidang Dewan Juri yang kami hormati, di Indonesia hak politik dipandang sebagai hak konstitusional yang partikular, artinya derogable rights, di mana terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak tersebut. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang hingga hari ini tetap menjadi problematika yang begitu parah terkait dengan posisi di Indonesia. Justru sidang Dewan Juri yang kami hormati akhir hari ini semakin menjadi-jadi dengan adanya peringkat 96 Indonesia di dunia sebagai negara terkorup di dunia. Untuk inilah menjadi tugas kita bersama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk menangani adanya kejahatan luar biasa, yakni adalah dengan memberikan solusi pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, mengapa pencabutan hak politik ini perlu diterapkan? Karena sejatinya pidana pokok yang selama ini diterapkan tidak membuahkan hasil untuk dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Kemudian sidang Dewan Juri yang kami hormati, dengan menambahkan pencabutan hak politik ini, kami akan memperkuatnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga eksistensi dari pencabutan hak politik ini dijamin dan dijamin secara hukum dan kepastiannya. Kemudian sidang Dewan Juri yang kami hormati, pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi ini sejatinya dibatasi oleh kurun waktu, dan yang membatasinya adalah lembaga kehakiman. Kami mempercayai adanya kebijaksanaan kebijakan hakim dalam hal ini, sehingga kita tidak perlu menghapuskan pidana pokok, justru kami akan memperkuat pidana pokok dengan melakukan tambahan terhadap pidana tambahan, yakni pencabutan hak-hak politik terhadap mantan narapidana yang diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang Tipikor. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, menilik adanya berbagai problematika yang terjadi dengan adanya solusi cerdas yang akan kami sampaikan, yakni dengan pencabutan hak politik narapidana korupsi. Ini akan menepis kekhawatiran masyarakat terkait ketidakpastiannya hukum di Indonesia untuk menanggulangi adanya permasalahan korupsi di Indonesia. Dengan adanya mosi ini hadir, mosi ini terrealisasi, maka Indonesia akan menjadi negara yang merdeka dari korupsi. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, tujuan perdebatan kali ini adalah untuk menemukan solusi terbaik untuk di Indonesia ke depan, bukan berdiri di sini hanya untuk memikirkan hari ini. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami tekankan bahwa solusi yang kami tawarkan adalah memperkuat pencabutan hak politik di dalam Undang-Undang Tipikor dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi. Ya, baik, terima kasih pembicara pertama dari tim Nusantara 20 yang berada di Kubu Pro. Dan hadirin serta pemirsa di rumah, kita telah mengakhiri babak ketiga yang berisikan solusi dan rekomendasi. Dan ini berarti juga mengakhiri 3 buah babak dalam perdebatan yang diberikan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar dan melihat siapakah yang akan menempati posisi juara 3 dan juara 4, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang memberikan komentar mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Untuk itu kami silakan. Siapakah yang ingin memberikan komentar? Ya, Pak Tifatul silakan. Terima kasih Mbak Anya dan Dewan Juri serta debat konstitusi hari ini. Mengenai pencabutan hak politik ya bagi mantan narapidana korupsi. Ini sendiri dari tadi kedua belah pihak menyampaikan angka-angka peningkatan atau semakin banyak tertangkap orang karena korupsi ya. Itu sendiri ada perdebatan sehingga KPU mengambil inisiatif lah. Padahal dalam vonis juga ya sudah disampaikan ya Pak Bambang ya, di vonis hakim itu sudah disampaikan, misalnya di vonis sekian tahun pokok kan, ditambah dengan dicabutnya hak politiknya itu. Nah biasanya itu 5 tahun ke atas itu dicabut hak politiknya, kalau vonisnya sampai 5 tahun. Tapi kalau 5 tahun ke bawah tidak. Tapi saya tidak ingin bicara panjang ke arah sana. Kenapa korupsinya di Indonesia masih subur lah gitu ya. Ini yang kita lihat akar masalahnya dulu. Kenapa orang nggak kapok-kapok gitu ya. Ini sebetulnya mindset kita masih
efek daripada ekor penjajahan. Di kita itu masih ada prinsip 7 turunan gitu. Jadi menumpuk harta itu 7 turunan. Padahal belum tentu juga ada 7 turunan tuh. Kita juga heran sebanyak itu harta ditumpuk-tumpuk itu apa itu? Kemakan juga enggak, kenikmatan juga. Jadi mindset 7 turunan ini, jadi ini dari penjajah karena kita ketakutan terus. Nah mudah-mudahan ke depan efek jera ini sebetulnya sampai sekarang belum terasa. Hukum dicabut, ada aja bekelit itu nanti dan seterusnya. Bahkan yang muncul jadi bintang lagi ada juga gitu. Ya itu komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan hadirin itu dia komentar dari para dewan juri dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara ketiga dan juara keempat dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018 ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Debat mahasiswa MPR. Debat mahasiswa MPR. Baik hadirin dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh posisi sebagai juara ketiga dan juara keempat dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Ya, nampak terasa sekali ketegangan di dalam ruangan ini dan untuk mengumumkan siapakah yang menempati posisi juara ketiga dan juara keempat, kami mohon dengan hormat kepada Dewan Juri untuk bisa membacakan hasil dari perdebatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berdasarkan penilaian terhadap penguasaan substansi dan kerangka berpikir serta cara penyampaian tim pro Nusantara 20 dan tim kontra Nusantara 4 pada babak pertama, kedua, dan ketiga, hasil perlombaan babak final juara ketiga dan keempat debat konstitusi MPR tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pemenang kedua di babak ini, tim Nusantara 20. Pemenang pertama, tim Nusantara 4. Dengan demikian juara keempat adalah tim Nusantara 20 dan juara ketiga adalah tim Nusantara 4. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang Sadono selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI yang sudah mengumumkan. Itu dia pemenang dari final penentuan juara 3 dan juara 4 debat konstitusi MPR RI 2018. Kami persilahkan untuk juara 4 terlebih dahulu yaitu Nusantara 20 untuk menempatkan posisi di bagian kiri dari panggung dan juara ketiga Nusantara 4 untuk menempati posisi di sebelah kanan Nusantara 20. Baik, dan untuk menyerahkan hadiah, kami awali dari juara 4 terlebih dahulu dan mohon kesediaan dari Dewan Juri untuk dapat menyerahkan hadiah yang dimana pemenang juara keempat dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018 akan memperoleh sertifikat, plakat, dan piala tetap beserta uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Baik, kami persilakan untuk dapat menyerahkan kepada juara 4 yaitu tim Nusantara 20. Ya baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk juara keempat yaitu tim Nusantara 20. Baik, terima kasih dan selanjutnya kita akan menyerahkan hadiah dan juga
piala kemenangan kepada pemenang juara ketiga yaitu dari tim Nusantara 4 akan memperoleh sertifikat, piala tetap, plakat dan piala bergilir serta uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah diserahkan dan dipegang oleh pembicara pertama yang perempuan satu-satunya. Boleh maju terlebih dahulu bersama dengan Dewan Juri, kita foto bersama untuk juara ketiga. Ayo mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada juara keempat dan juara ketiga dalam debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Penerus bangsa dalam alma mater mahasiswa, apakah barisan bela negara? Pancasila ke-45 Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam babak final penentuan juara ketiga dan juara keempat dari debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Sekali lagi selamat kepada tim Nusantara 20 atas kemenangannya berada di juara keempat dan tim Nusantara 4 atas kemenangannya berada di juara ketiga. Anda jangan kemana-mana dulu karena pada saat kesempatan berikutnya Anda akan menyaksikan bagaimana grand final dari debat konstitusi MPR RI 2018. Karena itu nantikan kehadiran kami kembali. Saya Nyedira undur diri, sampai jumpa. Debat mahasiswa